dalam kitab Tarikhul Haramain disebutkan Ka'bah, di mana setiap orang-orang sholat selalu menghadap ke Ka'bah. Dan artinya orang sholat itu berdoa kepada Allah supaya apa yang terdalam hakikat Ka'bah juga terjadi dalam diri kita. Itu dalam kitab Tarikhul Haramain disebutkan Ka'bah itu terdiri dari 3 tangga. Tangga yang pertama iman, tangga yang kedua Islam, tangga yang ketiga ihsan. Dan kalau ini sudah bisa kita capai dalam hidup kita, itu berarti jadi yang dipanggil oleh Allah itu nggak sembarang orang untuk memperhatikan terhadap banyak sekali manfaat dan nilai guna yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan ini. Tetapi Allah hanya memanggil satu saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Mengapa Allah tidak memanggil ya ayyuhalladzina aslamu? Wahai orang-orang yang telah Islam. Padahal kita sering dalam ungkapan pembicaraan sehari-hari kita sering mengatakan hal anta muslim? Adakah Anda seorang muslim? Ya, saya muslim. Anda Islam? Ya, saya Islam. Agama yang selalu bicara soal Islam. Jarang sekali orang bicara soal iman. Tapi aneh, begitu datang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keramat. Kalau orang Jawa bilang bulan yang penuh keramat. Ya, keramat itu dari kata-kata karomah. Ya, karena orang Jawa jadi keramat. Sudah banyak sekali bahasa-bahasa Arab yang menjadi satu dengan bahasa Jawa. Karena apa? Karena memang nampaknya orang Jawa itu yang namanya Jowo. Jawa itu kan yang Jawani gitu loh. Nuwani. Nah, ya. Sesuai dengan, walaupun mereka tidak tahu kalau itu ajaran Islam, tapi ternyata sudah Islami gitu. Karena kita itu bersyukur bahwa dijadikan orang-orang Indonesia, dijadikan masyarakat yang naluri kita itu sudah sedemikian pas dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi sekali lagi, mengapa di bulan yang penuh keramat, yang penuh karomah ini, banyak sekali nanti akan kita uraikan satu persatu tentang karomah, tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Dan salah satu di antaranya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang nanti akan kita kaji dalam majelis selanjutnya. Satu-satunya bulan dari 12 bulan dalam Islam itu hanya satu saja yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Ada bulan Muharram, ada bulan Safar, ada bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dari 12 bulan ini hanya satu yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Tidak mungkin bulan Ramadan tidak mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan bulan yang lain. Dan ketika bicara soal Ramadan, oleh Allah yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Pak Kiai, sebelum terlanjur jauh membicarakan tentang keistimewaan bulan Ramadan, kayaknya yang pertama kali dibahas dalam pembahasan Halaqah Ramadan ini adalah dalam hikmah Ramadan ini tentang siapa yang dipanggil oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Ya, ya. Kalau selama ini kita tahu yang baru masuk Islam, katakan Pak Kiai ya, barangkali memang iman terlebih dahulu yang dia miliki baru Islam gitu. Terus kalau untuk kita yang barangkali orang tua kita orang Islam, dari kecil kita memang hidup di lingkungan orang Islam. Saat itu barangkali kita lebih Islam dulu, baru kemudian kita beriman gitu. Menurut Pak Kiai, lebih dahulu mana antara iman dan Islam itu, serta definisi masing-masing dua kategori tersebut Pak Kiai? Ya, kalau kita lihat dari mana kita melihat ya, Islam itu satu ajaran yang bersifat universal. Dari mana kita melihatnya ya? Jadi kalau ibarat manajemen window. Jadi dari mana kita melihatnya? Kalau kita melihat dari aspek processing orang masuk Islam, maka iman dulu, Islam, baru ihsan. Ya. Iman dulu, dia yakin dulu. Oh, yakin bahwa
Islam itu benar. Kemudian dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu sudah Islam, ya. Jadi orang Islam itu enggak susah cari ustadz. Orang Islam itu enggak usah cari ustadz, suruh nyaksiin, enggak ada itu dalam Islam. Wong Islam itu hubungan kita dengan Allah kok. Begitu mudahnya orang memasuk Islam itu. Cari-cari mudin, ya enggak usah. Cari-cari kiai, labai, enggak usah. Langsung baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim lah kita. Muslim kita. Terus setelah itu bagaimana? Ditingkatkan lagi. Kalau Anda sudah ada hubungan dengan Allah, hubungan bagaimana dengan manusia? Disebut dengan ihsan. Itu proses tangga orang untuk memasuki jenjang Islam itu diawali dari iman dulu. Tapi iman dalam konteks proses masuk Islam. Ya memang iman dulu tangganya. Baru Islam, baru ihsan. Karena itu dalam kitab Tarikhul Haramain disebutkan Ka'bah di mana setiap orang-orang sholat selalu menghadap ke Ka'bah. Dan artinya orang sholat itu berdoa kepada Allah supaya apa yang terjadi dalam hakikat Ka'bah juga terjadi dalam diri kita. Itu dalam kitab Tarikhul Haramain disebutkan Ka'bah itu terdiri dari 3 tangga. Tangga yang pertama iman, tangga yang kedua Islam, tangga yang ketiga ihsan. Dan kalau ini sudah bisa kita capai dalam hidup kita, itu berarti kita sudah memperoleh apa yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minannas. Dalam Al-Quran disebutkan itu. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas. Di mana saja orang kalau hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia tidak baik, pasti akan ditimpa kehinaan, ditimpa dengan kegagalan. Artinya kalau kita tidak pengen gagal, kita tidak pengen hina dina, pengen sukses dalam usaha kita, hablum minallah harus baik, tapi hablum minannas harus juga bagus. Hablum minannas enggak ada, hablum minal muslim enggak, tapi hablum minannas. Artinya sebagai seorang muslim kita harus berjiwa besar. Dengan siapapun kita harus. Republik ini sebenarnya sudah islami sekali. Artinya kita diatur bagaimana supaya hubungan dengan orang Kristen baik, dengan Katolik baik, dengan Hindu Buddha baik. Sampai Islam itu menjelaskan, jangan kau tertawakan agama orang lain. Itu diatur dalam Al-Quran. Menertawakan agama orang lain aja nggak boleh. Karena bagaimanapun juga segala kekurangannya, beragama itu sudah bagus. Beragama itu sudah bagus. Maka mengakui adanya Tuhan. Nah, di Indonesia kayak begitu. Kalau kita hidup di satu negara yang Islam tok, itu malah nggak Islami. Mengapa? Karena kita tidak bisa hablum minannasnya mana, itu kan hablum minal muslim namanya kan. Ya. Tapi kalau kemudian ada yang Kristen, ada yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, ada yang kebatinan, ada yang baru keluar dari tahanan, ya. Nah, kemudian kita saling hubungan dengan baik itu namanya hablum minannas. Jadi kita juga nggak boleh eksklusif. Seorang muslim mentang-mentang keluar dari pondok terus wah harus Islam tok hubungannya. Nggak boleh. Kita harus hubungan dengan siapa saja. Kita bisa belajar juga dari mereka. Islam itu luas kok. Belajar itu nggak boleh kita hanya harus dari orang Islam saja, nggak bisa. Khudhil hikmata walau min ayyi syai'in kharajat. Itu begitu hebatnya Islam ini, ya. Jadi sekali lagi saudara bahwa kalau kita bicara soal iman dari sudut proses memasuki jenjang Islam, maka iman sebelum Islam. Karena dilihat dari konteks etimologis. Yakin dulu, percaya dulu. Percaya kalau orang iman itu aman, gitu ya. Iman itu aman. Iman itu dari kata amana, yu'minu. Nah, imanan. Itu bisa berasal dari kata-kata amina ya'manu. Maka bisa orang yang beriman itu orang yang aman. Wah, saya kalau masuk Islam aman ini. Masuk Islam, nah ya. Kalau wah saya masuk Islam nanti malah kacau. Nah, dia nggak masuk Islam jadinya kan, tidak yakin kalau dia aman. Jadi orang yang beriman pertama kali dia harus merasa aman. Harus merasa aman. Kalau sudah aman terus amin, gitu ya. Maka amin, gitu kan. Amin. Amin berbeda lagi tuh. Orang kalau sudah merasa aman, merasa yakin dalam dirinya, maka terus amin. Artinya apa? Kalau A-nya panjang, M-nya panjang, itu artinya istajib doa ya Rabbi. Terimalah doa dan permohonanku ya Allah. Artinya kalau orang itu sudah beriman, merasa aman, lahir dan batin, yakinlah bahwa
doa dan permohonannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang bilang waladdallin, jangan amin, jangan gitu ya. Amin. Nah ya, itu artinya ya Allah terimalah doa dan permohonan kami. Dan kalau sudah doa kita diterima oleh Allah, enggak ada sesuatu yang tidak akan berhasil di dunia ini. Namanya kekuasaan Allah kok. Allah itu kan mukhalafatul lil hawadis. Artinya apa? Sesuatu yang secara fisik material tidak mungkin terjadi, bisa terjadi menurut Allah. Coba tuh kita bayangkan. Kalau menurut ukuran fisik bagaimana sih kelapa itu bisa nyimpen air di atas?